Selanjutnya, ceramah pengajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Alimuddin Bola BA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Jamaah pengajian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melaksanakan tentang pengajian atas selesainya pesta pernikahan anak kemanakan kita Pendi, dan insya Allah besok akan dilaksanakan acara di sini. Dan pada malam hari ini insya Allah kehadiran kita akan berbentuk salah satu silaturahmi, dan itu silaturahmi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Itu Nabi menjelaskan bahwa pahala yang terkandung di dalam bersilaturahmi dengan niat yang suci, apalagi pelaksanaan seperti ini adalah kita saksikan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, maka pahalanya itu adalah jauh lebih besar. Ya, salat sunat 100 kali. Jadi pahala silaturahmi itu adalah jauh lebih besar pahalanya bila dibanding dengan salat 100, salat sunat 100. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama kita bicarakan menyangkut masalah pernikahan. Dari awal sebelum kita lahir, sebelum lahir itu telah ditetapkan pasangan-pasangan kita, dan Rasulullah Muhammad SAW telah menetapkan bahwa kurang lebih dari 118 jenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pasangan, baik yang hidup di laut, di darat, di angkasa, makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jenis manusia, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pasangannya. Hadirin yang sama berbahagia, kita dari proses kelahiran itu, dari bayi, remaja sampai dewasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras terhadap kita. Peringatan keras, karena salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti adalah orang yang tidak nikah. Ghadab Rasulullah SAW tabattuli, yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah orang yang tidak mau nikah. Dan juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang yang pura-pura nikah. Yang mana dikatakan pura-pura nikah, salah satu keluarga
agama dari lain non-muslim yang mengaku dirinya masuk Islam ucapkan syahadat demi untuk mempersuntingkan anak kita. Tak kala dia sudah beranak maka dia kembali ke agamanya. Ini namanya pura-pura dalam nikah, hukumnya haram dalam agama. Pernikahan ini kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Hanya sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diperlihatkan kepada kita manusia, telah ditetapkan jodoh kita dari golongan kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Untuk apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tak kala yang tujuan utamanya kata Allah dalam Al-Quran, litas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang kedua, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa afdal lil farj. Ila akhir hadis. Salah satu tujuannya adalah dalam nikah menjaga pandangan. Nasabak kapolo malabi kengasanna dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bahkan dalam ayat telah dijelaskan. Pun Bapak Ibu sekalian, dalam waktu proses 5 menit kurang lebih, tak kala ijab. Tak kala ijab itu, ijab adalah ucapan seorang orang tua, ayah kandung atau wali dari seorang perempuan telah menyerahkan kepada laki-laki untuk dinikahi, dan di saat itulah diterima, maka ucapan kabulnya sah, maka di saat itu telah resmi dan tidak ada halangan bagi kita, hanya dalam waktu 5 menit. Jadi proses ini Bapak Ibu sekalian sekian tahun berjalan dalam batas waktu hanya 5 menit telah sah antara hubungan kita dengan seorang wanita. Olehnya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan ataukah yang disyaratkan adalah orang yang mampu untuk mengucapkan ijab. Maka itu kalau kita analisa hadis ini, maka tidak sah seorang nikah. Tidak sah nikah seseorang itu tanpa dengan persetujuan wali. Karena hanya dengan ucapan seorang wali, wanita itu bagi kita. Jadi dalam konsep ini, kalau tidak diserahkan, disetujui dan tidak diresmikan, apalagi nikah tanpa wali, maka hukum dalam agama tidak sah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para lebih hati-hati Bapak Kapolo Malabika Nasana. Saya bahwa dalam keadaan atau kondisi situasi keadaan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setiap rumah tangga itu, setiap rumah tangga nadapi miwatuna kapolo malabika yang asana, yakin na pada itu si bang laku ti keadaan seakan-akan kido-kido itu tanam, malah kemungkaran itu menjadi hobi dalam kehidupan manusia. Mudah mau kajian Bapak Ibu sekalian, yang benar dianggap salah dan yang salah itu sudah dianggap benar. Bahkan kebenaran dianggap sebagai barang tertawaan. Di mana-mana sudah ada gejolak-gejolak, kehancuran dunia, kehancuran dalam rumah tangga. Di mana-mana hadirin yang sama berbahagia, apa yang banyak? Arak, judi. Seakan-akan sekarang sudah terbalik keadaan kapula malabika ngasana. Persinahan dipelihara. Di mana-mana KPKP yang ada. Tidak ada yang berani cegah. Dipelihara, diberikan izin. Ini ke semua gejolak-gejolak untuk kehancuran kita bagi umat Islam. Justru itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang utama Bapak Ibu sekalian, anakku,
Depi ya. Pendi. Sebelum itu sampai pada pertemuan oleh istrinya. Ini kadang-kadang ada orang memandang biasa, Pak. Jangan dulu sentuh istri anak dah sebelum baca doa. Baca ki doa jolo, Pak. Tapi ini ya biasa kadang-kadang Pak dianggap sepele tahu. Padahal makna yang terkandung dalam doa itu untuk hubungan dengan istri sebenarnya bermakna, nilainya tinggi Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia abada dalam dalam sebuah hadis. Apa nakuana sanga? Bahwa kita di dalam hubungan suami istri dibaca dengan doa itu, Allahumma jannibnis syaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, dalam hubungan saya dengan istri saya, jauhkan saya dari godaan syaitan. Dan jika terbukti janin ini akan tinggal dalam rahim saya, maka dia akan jauhkan dari godaan syaitan dan bermudahkan rezekinya anak yang telah saya kandung ini. Bermakna bahwa sesungguhnya anak yang seperti itu jika dia lahir nanti insya Allah, maka dia akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Susah, susah digoda Pak. Desiatu godaan tapi tidak sama, karena yang banyak sekarang adalah modelnya manusia tapi sifatnya adalah syaitan. Banyak manusia tapi sifatnya syaitan. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah As-Su'ara di ayat 179 telah dijelaskan, laqad sara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi qulubuhum la yafqahuna biha walahum azanun la yasma'una biha walahum a'yunum la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adallun. Banyak manusia tapi sifatnya syaitan. Kenapa? 3 faktor penyebab utama kehancuran kita sebagai manusia. Yang pertama kata Allah di dalam Al-Quranul Karim adalah jiwa kita yang mati. Jiwa kita tidak bersemangat. Jiwa kita penuh kebencian, jiwa kita penuh cacian. Orang merasa tidak senang, apalagi apabila dia akan mendapat ketenangan. Banyak orang yang seperti itu tidak senang kalau ada orang yang bersenang-senang. Orang tidak merasa bahagia jika orang itu mendapatkan ketenangan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tania atau mata Pak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau masih ada seorang pun dalam jiwanya tidak senang melihat orang yang mendapat kesenangan, seperti dia cinta pada dirinya kepada orang lain. Itu Nabi. Hadirin yang sama berbahagia. Yang kedua, kalau kita dalam pernikahan itu, mana sebenarnya yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Idza atakum man tardawna khalaqahu wa dinahu fatasawwiju. Artinya, ya kedin Tauratu, ya, idza atakum, datang kepadamu, mantar dauna, meminta rida, meminta persetujuan, ya, untuk menikahi anaknya, ya, idza atakum mantar dauna qalakahu wadinahu. Yang pertama kita harus pertanyakan adalah khalaqahu, bagaimana dengan akhlaknya. Yang kedua wadinahu, bagaimana dengan agamanya. Tapi ia budak lako tek kapolo malabi ke ngasanna, yang penting budak duk kendekna, tidak diperlihatkan, tak nak dipertimbangkan bagaimana dengan akhlaknya. Justru banyak kejadian Pak Bapak sekalian. Tak pana mondo te palempeng, papasangan kaju masigi, turun pusang, tak pana pura sasak tu baju demi pengadilan. Kenapa? Ini hanya karena terpicu daripada anggaran belanja. Padahal Nabi katakan idza atakum, ya kadin Tauratu memanuk-manuk jubanuanta dak dua jorok masarro di pikutanang,
khalaqahu wa dinahu. Ya ke maballo mi akhlakna nannya maballo mi agamana nakana binta patasawiju. An nikahu sunnati. Famar raghiba an sunnah falaisa minni. Relevan dengan yang pertama tadi. Bahwa siapa nikah itu adalah sunnah. Kata Rasulullah nikah itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku falaisa minni. Nah, di dalam famar raghiba banyak pengertian yang terkandung di dalam Bapak Ibu sekalian. Famar raghiba siapa yang menghalang-halangi nikah atau siapa yang mempersulit nikah. Kan bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnahku. Itu famar raghiba bermakna menghalangi, mempersulit. Karena biasa jadi telah kawin dan itu ada ya tetap halang-halangi. Dalam pengertian marraghiba falaisa minni. Hadirin yang sama berbahagia. Yang terakhir, jadi laki-laki yang kita mau dapatkan itu kata Nabi tadi yang ada dua alternatif. Khalaqahu wa dinahu. Akhlaknya dan agamanya. Ya, terima itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dijelaskan dalam sebuah hadisnya. Ya kita lanjaka bene ladipu bene nakana binta lau anna akadakum taqwa ba'da Allah. Yakinna de siapa jauh na predikat na takwa yang dimiliki oleh umat Islam itu yakinna de siapa jauh na predikatna tu napumnai umat salam di atasnya takwa seandainya ada khairum min saujatis solihin, itu lebih berpahala dan lebih berpredikat lebih mulia orang yang kawin dengan seorang wanita yang soleha. Itu kata Nabi, khairum min saujatis solihin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi ya ibu-ibu istri yang soleha. Ya mudah-mudahan masuk dalam 4 kategori. Kata Nabi itu dalam anjuran Nabi. Yang pertama kata Nabi, in amaraha ata'athu. Tanda-tandana betul bini yang saleh, in amaraha ata'athu. Kalau dia diperintah selalu taat. Ya, selalu taat. Ketaatan itu terhadap istri. Maka itu dikatakan wanita yang soleh, selalu taat kepada suaminya. Tapi ia budak laku di mana-mana rumah tangga dan ia memuani menjadi pemimpin. Sebaca tadi anak da'ar rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ia memuani menjadi pemimpin tapi kadang-kadang menjadi bos adalah bini tak jubanua. Jumir ki pinjulunna. Bini tak kadang-kadang yakin salah-salah ki inang. Kadang-kadang ia lancang pak, kadang-kadang laku tak bini milepas somanjo. Padahal itu Nabi katakan jaga ko bini mupu bini. Dalam hadis Rasulullah itu telah dijelaskan in amaraha ata'athu. Ia ke disuai tak na mimboko, tak na minteling-teling. Kadang-kadang kau nak kedem bini disuai tak nang jolo pia misuah. Padahal Nabi katakan carilah wanita yang taat jika dia kamu perintah, sepanjang perintah itu bagus. Yang kedua kata Nabi, carilah wanita yang kamu kawin itu sebagai ciri wanita yang saleha adalah inna daraha alaihi sarratu. Ya kimu tangga-tangga inang macin nakin tiroi manyaman tu pinawan tiru tu beneta. Ya laku te enam beneta enam mana ditiru tingkarus sumalindo kadinge. Tapi tanya sendiri. Kadang-kadang tu dapat pale. Mana ditiru-tiru inang tapai inang tingkalinjang. Padahal ya Nabi tanaka inna daraha apabila kau lihat sarratu menyenangkan, senang sekali menyenangkan. Ya kau rak itu lima sanang itu mana nama balu dalle na tu beni ya sebab ya tu beni pak kunci na tu dalle tanya mana na sudah dalle itu suami tak laki-laki hanya banting tulang peras keringat mencari sesuap dan seteguk, tapi untuk membuktikan adalah di tangan pihak perempuan. Kita coba-coba maranaka kita taruh namanjo menjaga tu wanita malu bokok na wanita belum tentu yang didapat itu yang dicari itu didapat.
tapi kemanyamang nyawa tak disertai dengan doa insya Allah, maka apa yang telah diupayakan, diusahakan suami tak akan mudah datangnya Pak. Jadi ya tok dalik je limanta kita tok muani untuk bini manjaka dibantu muani Bapak Ibu sekalian. Ya kela tatir itu kesabaran muani tak tahu jile. Pada ujian yang telah diberikan oleh diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya tok muani para memang sabar pada karena sebab biasa dipokima harus ikut pada Rasulullah. Saku tiroi kima benar-benar ketemuan sabar ale Bu tiroi. Dalam suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setiap makali subuh-subuh lambe purana masabayan subuh nakalulu mi matan nabi nena Aisyah radhiyallahu anha lakodapo. Nakalulu matanna lakodapo. Jumbalangi waina bang manina. Setiap Rasulullah minum tidak akan pernah dihabisi itu air panasnya. Nah kadau mo nagaraga pole beneku di kana susai kalian aku andangi pira. Setiap sisanya itu dia minum itu Aisyah. Nan nainu benena to. Ya to dah kita Bapak Ibu sekalian kering kaca pura dini kalaman nana balik tu beneta pada si najak umbalina to tak ninu ini. Pada lihat Rasulullah setiap itu dia sisa. Aisyah najaka tenang perut na bini monina. Nenui. Dia sisakan dia. Tak kalau satu ketika Bapak Ibu sekalian malalam pabongi cada mi benena balangi waina tuangkan na pagaragangi kopi ko away balam monena ternyata yang diberikan itu nasabak salaji pui tai panamana sa pintirona tania golla na gollangan melainkan garam ya Rasulullah mudah-mudahan sama kita akan pada Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam marola ki jo Nabinta. Iya ta Nabinta Pak, napat capu itu ay balang ina dibengi. Hirang Aisyah. Manina siati muani ku Rasulullah ku bae balang na pimpurai. Ya biasa na sesangan na napat capu. Napat capu tu ay balang ina. Padahal masuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku pimpurai te way balang supaya tak mo na coba ya Isa pura tak ini sing itu kimayatinya na golang sia. Nabuni rahasia yang dalam rumah tangga istrinya. Ya tu dah kita biasa Buddha tak pernah matung-matung batak pada pigurang. Tak ini saya tu pakai mik masih gitu kima. Woi. Ailah pulian di bawah macet na beneku na toro na patandai manjo di bali bola tanah garagang kande. Kadang-kadang diceritakan itu tak dong tanai. Pada Rasulullah tadi Bapak Ibu sekalian na pimpura itu ngena palalu na cen na benena nisen benena tu kimasiang ngena. Tak kala lang ngina way na sabanat manina siya na capu tu ngena way balan na monena. Tama isa lali dapat lambalangi way na tiroy tania balik gola na lang ngena malingkan garam. 100 yung monena cado rapat dia memohon maaf. Mohon maaf laku monina kata salan nangin atau nabing nakamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang ngisi ngena Aisyah kupimpurai pakai ciang miskin tu kima ngena tania golla begitu rahasianya Pak Bapak sekalian. Raku minta maaf ya kita mana sana samido sahata jomoneta awe dikainang ya tu ada pernah dia sangat sak dampang minta ada dong kipure malah Pak tahu itu pun nyumbok tak dampangan Bapak nah. Allah aku Bapak sekalian desya para kakak salamakan kepada hadirin yang sama berbahagia Pak. Jadi tak dua mitongin ada inna darah alaiha syaratu kata Nabi carilah wanita yang wanita yang soleha. Tadi in amaraha ata'athu dan jika dia diperintah selalu taat wa inna darah alaiha jika dia terlihat maka dia menyenangkan. Kemudian in aksama alaiha barathu. Jangan sekali-kali ada dusta. Jangan sekali-kali ada dusta dalam rumah tangga. Misalnya soalan indang ya kau rati biasa tipe indang biasa nasabah itu pemicu pertamanya tu sang pertengkaran lali banua persoalan doi. Biasa tu bini kena tira mi bali bulan ngalidu ke batu maculik. Nusahakan tu kami kalau mana natambahin ngala doi teknis sing na padahal itu hukumnya dosa itu Pak. Dosa itu Bu mengambil satu utang yang tanpa sepengetahuan dengan suami.
Ya lah kau kadang-kadang macam ni demo HP. Dota maile dengan mana ikut tak itu nising gitu tak ikut ala. Jadi dia sebenarnya selalu jangan jadi ada dusta. Jadi nak kena minta in aksama alaiha baratu. Jangan sekali-kali ada dusta. Daduka kita tak mau ni. Nah numan nasami kima. Nasabah itu pak pemberian yang paling berharga nilainya dan tidak ada lagi kala banyak pahalanya adalah seorang laki-laki akan menyantuni istrinya. Dia memberikan dalam Al-Quran ada sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu wa atun nisa asadqati kinna niqlatan fa inti bana lakum an syai'in fakulu ani an maria. Setiap apa yang kamu dapatkan itu tiada lain tujuannya adalah untuk istri dan anakmu. Siapa yang memberikan nafkah terhadap anaknya dengan impak sedekah, dengan pemberian kepada yatim piatu, fakir miskin, orang tua jompo, tak kalah pahalanya adalah memberikan nafkah terhadap istri dan anak. Majambum pi pahalana Pak. Justru itu sebagai laki-laki tidak boleh kita akan menyampingkan semuanya untuk istri kita. Apa yang kita dapatkan kata Al-Quran, semuanya berikan dia fakulu hani'an maria, kamu makan bersama-sama dengan senang hati. Saya kira itulah yang merupakan penjelasan singkat saya dalam uraian. Mudah-mudahan anak dalam mengarungi bahtera hidupnya insya Allah. Jadi ya tengin apa anak dan selalu berdoa doa. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasabah ia mau kejadian lakote di Taimun di apa sanganna di Purana tu mai baca-baca Quran, doa-doa dan lain sebagainya sehingga sulit diatur anak kita di rumah. Biasa Quran akan selalu berdoa seperti itu. Insya Allah Pak Tatiro akan mudah diatur itu anak kita. Ya kedeng anak tu lah jadi nama di kalau nek ekonalusa ui tak siap. Biasa kepikutan bisa dibaca-baca cara kadoan biasa teh atau tak emu. Jadi mudah diatur Pak. Dan yang kedua dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itu ngangko ratu anak di kainang inam mawasangasam itu misi solana tapi dalam Quran tidak dalilnya. Mungkin penyebabnya dari kita tidak ada doa ya diberikan kepada anak kita semenjak dia lahir. Mudah-mudahan hadirin yang sama berbahagia, pertemuan singkat ini akan bermakna dan mudah-mudahan menjadi acuan dalam hidup dan kehidupan pribadi saya. Kebetulan tasa'adin dari Bapak Ibu sekalian dan terkhusus kepada anakku, mudah-mudahan insya Allah dalam mengarungi bahtera hidupnya dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya insya Allah. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.